Oke, pada kali ini kita akan belajar terkait tentang berpikir kritis. Kenapa ini penting kalau dalam dunia keperawatan ya? Jadi kita selaku perawat atau calon perawat nantinya harus bisa namanya berpikir kritis dalam kondisi dan situasi apapun gitu ya. Jadi nanti kompetensi yang diharapkan nanti teman-teman nanti akan mampu melakukan konsep berpikir kritis dalam keperawatan. Apa saja sih berpikir kritis itu ya? Jadi menurut si Kensi ya, jadi berpikir kritis ini ditujukan pada situasi, rencana, aturan yang standar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Ya, jadi investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan atau masalah untuk menuju pada hipotesa atau keputusan secara terintegrasi. Jadi adanya suatu hipotesa nih, dugaan sementara ya, sehingga berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang dipercayai atau dilakukan. Itu yang dimaksudkan dengan berpikir kritis di sini ya. Terus kenapa penting bagi perawat di sini berpikir kritis, yaitu terkait penerapan profesionalisme, pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam memberikan askep atau asuhan perawatan. Ya. Terus perawat setiap hari harus bisa mengambil suatu keputusan ya. Jadi perawat menggunakan keterampilan berpikir ya untuk menggunakan pengetahuan dalam subjek dan lingkungannya, terus menangani perubahan yang berasal dari stresor lingkungan, dan penting untuk membuat suatu keputusan. Itu yang paling penting di sini ya. Terus apa saja karakteristiknya? Ya, yaitu ada terkait proses pengetahuan multidimensi, ya, karena kalau dikatakan pengetahuan itu all round ya, multidimensi ya, dan setiap saat tuh bisa berubah ya. Berubah di sini bisa menjadi ini ya, lebih ada suatu pembaruan di sini ya. Jadi dulu dan sekarang pasti berbeda. Terus kritis ini juga orientasi pada suatu proses, yang mana proses di sini kayak suatu manajemen ya, input, proses, output ya. Proses di sini adalah proses perubahannya nanti. Itu juga dimasukkan dalam suatu konsep berpikir kritis, itu juga penting di sini ya. Terus kerangka interpretasi pengetahuan, ya, tantangan pengambilan keputusan, hipotesa dan modifikasi seperti tadi ya, itu juga termasuk karakteristik berpikir kritis. Ini kalau prosesnya ya tadi ya, ada proses memahami, mengevaluasi isi, mempertanyakan, menjawab, bertanya, menjawab dan seterusnya di sini ya. Terus membangun pertanyaan, ada suatu pemicu proses berkelanjutan ya, yaitu proses mencari jawaban dengan suatu kemungkinan ya. Jadi ada jawaban, ada pertanyaan jawaban ya. Kalau tidak terdapat jawaban, bisa menjadi itu suatu permasalahan ya, itu ya. Nah, terus titik jawab di sini merupakan suatu upaya pencarian, mencari jawaban melalui rangkaian kegiatan atau riset ya, yang nanti akan teman-teman lakukan ya, penelitian di sini. Ini model-model berpikir kritis ya, yaitu ada memory, mengingat ya, repeating, mengulang, nanti reasoning, memberikan suatu alasan, reorganizing, memberikan suatu ini ya, organize ya, mengorganisasi ya, relating, menghubungkan nanti ya, menghubungkan antara A, B, C, dan reflecting atau istilahnya melihat ke dalam diri atau merefleksikan diri, itu termasuk proses berpikir kritis. Terus penerapan berpikir kritis dalam keperawatan, ya itu apa saja sih itu? Yaitu penggunaan bahasa dalam keperawatan, terus ada argumentasi dalam keperawatan, ada pengambilan keputusan dalam keperawatan, serta ada penerapan proses keperawatan. Ya, proses keperawatan inilah yang nanti akan kita singgung dan kita bahas. Karena fokus ke situ ya, tidak terlalu banyak memang ya, jadi fokus ke proses keperawatan yang ada 5 nanti. Terus bagaimana cara meningkatkan berpikir kritis? Ya, yaitu yang pertama membaca dengan kritis. Jadi kan membaca jangan hanya asal membaca di sini ya, harus dikritisi. Kritisi itu ada timbul pertanyaan, kenapa kok bisa? Kenapa kok begini? Nah, itu juga harus timbul. Ya. Terus meningkatkan daya analitis. Ya, jadi harus dianalisis. Oh, kira-kira kenapa begini ya, ketika ini hampir mirip dengan kritis tadi ya, harus dianalisis ya. Terus mengembangkan kemampuan observasi. Ya, jadi ketika mengamati, melihat itu harus ini ya, harus terfokus nanti. Ya.
Terus meningkatkan rasa ingin tahu, ya, kemampuan bertanya dan refleksinya ini harus meningkat, kepo ya, istilahnya kepo kalau saat ini ya, ingin tahunya tinggi. Terus mengamati model, ya model-model seperti apa sih berpikir kritis seperti tadi. Terus berdiskusi yang kaya. Yang kaya di sini maksudnya yang ada bobotnya diskusi, jangan asal ngomong saja. Jadi diskusi yang kaya itu ada bobotnya. Itu mungkin terkait berpikir kritis ya. Jadi saya rasa tidak apa ya, tanpa sadar mungkin teman-teman di sini sudah pernah melakukan itu, hanya saja belum paham seperti apa sih dan apa maksudnya dari berpikir kritis ya. Saya rasa cukup sekian, terima kasih, semoga materinya bermanfaat.